Film ini diawali dengan memperlihatkannya seorang lelaki. Lelaki tersebut bernama Toru. Ia sendiri tinggal di rumah neneknya bersama dengan semua saudara perempuannya. Oke gua akan memperkenalkan dulu orang-orang yang tinggal di rumah ini. Ini adalah adiknya Toru bernama Norumi, dan ini kakaknya Toru bernama Aiko. Untuk wanita tua ini adalah neneknya mereka semua. Sementara untuk cewek ini, ia adalah sepupunya Toru bernama Yoshi, yang juga diceritakan ia tinggal bersama di rumah itu dan bersekolah di sekolah yang sama dengan si Toru. Singkatnya, Toru mengajak Yoshi untuk pergi berangkat bersama ke sekolah. Saat sedang berada di jalan, mereka bertemu dengan salah satu wanita yang merupakan temannya si Yoshi dan juga temannya si Toru. Ia bernama Yuri. Shin kemudian beralih memperlihatkannya sebuah sekolah. Kampret, ini sekolahnya kagak asing nih. Lu bisa tonton video gue yang ini Tempat sekolahnya sama-sama dipakai buat guru dan murid cabul. Singkatnya, saat tengah belajar, Toru tiba-tiba saja diberikan majalah porno oleh temannya. Dan pada akhirnya ia keciduk oleh guru yang telah mengajar tersebut. Guru tersebut bernama Patole, yang dimana ia juga sama mempunyai pikiran yang cabul. Pada saat jam istirahat, waktunya Toru dan teman-teman cabulnya untuk mengintip kemulusan para wanita mon. Salah satu temannya kemudian mengekspresikan kesangeannya, namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan para wanita yang sedang mereka bicarakan sudah berada di hadapan mereka. Setelah itu mereka pindah target untuk mengintip keseksian para wanita dengan berpura-pura sedang menyapu. Tak lama kemudian tiba-tiba saja terlihat seorang guru yang sangat aduhai dari kejauhan datang dan menghampiri mereka. Guru tersebut bernama Sakura. Ia kemudian mengajarkan mereka cara memegang sapu yang baik dan benar. Namun di sini mereka malah terangsang dengan kelembutan guru itu yang sedang memegang sapunya. Kayak lagi ngelus-ngelus mentimun gitu ya aduh. Namun lagi-lagi mereka terciduk oleh Patole. Akan tetapi kampretnya si Patole juga sama-sama curi-curi kesempatan pada bu guru Sakura. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Toru dan keluarganya sedang makan malam bersama. Namun di sini menu makan untuk si Toru adalah dengan telur-telur kecil yang berbentuk bulat. Gue sendiri kagak tahu itu telur apaan. Telur ikan, telur kadal, telur buaya. Bagi yang tahu coba lu tulis di kolom komentar Sementara itu, Toru tidak menyukai telur tersebut. Namun dengan terpaksa, ia kemudian memakannya dengan sesuap nasi. Akan tetapi setelah memakannya, ternyata telur tersebut bisa merubah dirinya menjadi tak terlihat atau tubuhnya menjadi transparan. Ia sendiri awalnya tidak menyadari bahwa secara perlahan-lahan tubuhnya mulai menghilang menjadi transparan. Di sini hanya baju dan celananya saja yang terlihat. Namun saat ia mandi, barulah dia sadar bahwa tubuhnya itu menjadi transparan atau tak terlihat. Sementara itu, Yoshi yang mengira bahwa di dalam kamar mandi tidak ada orang, ia kemudian melucuti semua pakaiannya untuk segera mandi. Namun tanpa sepengetahuan dia bahwa saat ini si Toru dirinya tak terlihat. Si Toru itu masih berada di dalam kamar mandi dan melihat semua miliknya si Yoshi. Keesokan paginya, Toru terbangun dalam keadaan telanjang dan tubuhnya sudah mulai normal kembali. Namun parahnya, si Yoshi juga ternyata ada di situ. Ia melihat mentimun miliknya si Toru, karena tadinya ia berniat untuk membangunkan si Toru agar ia segera bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Saat berada di sekolah, Toru pun menyadari bahwa berkat telur kadal itulah dirinya menjadi tak terlihat. Ia kemudian melepaskan semua pakaiannya dan mulai memakan telur-telur tersebut. Pada akhirnya ia berubah menjadi manusia transparan. Setelah tubuhnya tak terlihat, Toru kemudian mulai menjahili para insan wanita. Ia masuk ke kamar ganti wanita dan mulai menyerang mereka dengan menggunakan lidahnya. Setelah pulang sekolah, ia kemudian mulai mengintip Aiko yang sedang mandi. Saat melihat kan tubuh Aiko, Toru pun kemudian merasa sange dan berpikiran ingin bercocok tanam dengan kakaknya itu. Di malam berikutnya terlihat Yoshi yang ingin mandi. Toru pun mengikutinya dan melepaskan semua pakaiannya. Namun apesnya ia lupa untuk memakan telur kadal terlebih dahulu. Sehingga saat ini tubuhnya Toru masih terlihat normal seperti biasanya. Dan parahnya lagi, yang sedang mandi ternyata adalah Alhasil Toru pun disidang dan dihukum untuk mencuci semua pakaian mereka semua.
Singkat cerita, terlihat Toru yang sedang gabut. Ia kemudian mulai memakan telur kadal itu dan berniat untuk pergi ke rumah Yuri. Namun sayangnya saat tiba di rumah Yuri, Yuri tidak ada karena sedang berbelanja asin sepat ke Indomaret. Yang ada hanyalah ibu dan bapaknya si Yuri saja. Karena telah kecewa, Toru pun kemudian berniat untuk pergi ke rumah Bu Guru Sakura. Namun saat sedang berada di perjalanan, tiba-tiba saja dia melihat dua orang pria misterius yang akan melakukan tindakan kejahatan. Namun Toru mengabaikan hal tersebut. Sesampainya di rumah Bu Guru Sakura, Toru pun langsung menonton Bu Guru Sakura yang sedang melakukan senam dengan posisi yang sangat kampret sekali. Namun saat akan berniat untuk meraba gulung kembarnya Bu Guru Sakura, tiba-tiba saja mode transparannya habis, dan ia pun langsung bersembunyi. Tak lama kemudian terdengar lonceng rumah berbunyi. Ternyata yang datang adalah si Patole dengan membawa beberapa kue donat untuk Bu Guru Sakura. Namun saat Bu Guru Sakura sedang makan donatnya, tiba-tiba saja Patole menjadi sagne dan mencoba untuk menggali paksa lubang miliknya si Bu Guru Sakura. Sementara itu, Toru yang tidak terima Bu Guru Sakura akan dienak-enak, ia kemudian memukul kepala Patole dengan sebuah pot bunga dan kemudian bergegas untuk pergi. Singkat cerita, terlihat Aiko yang sedang mondar-mandir kagak jelas. Diketahui ia khawatir kepada Yoshi yang belum pulang-pulang juga ke rumah dari tadi siang sepulang sekolah. Aiko kemudian meminta Toru untuk mencari Yoshi ke rumah Yuri. Namun saat sampai di rumah Yuri, ternyata kata ibunya si Yuri, si Yoshi itu sudah pulang dari tadi. Ia kemudian berniat mencari Aiko di tempat lain. Namun saat di depan rumah Yuri, ia menemukan gantungan kuncinya si Yoshi. Dan tiba-tiba saja dia teringat kepada dua orang pria yang mencurigakan kemarin-kemarin. Setelah itu, Toru balik lagi mengetuk pintu rumah si Yuri. Dan ternyata babenya si Yuri menerima telepon dari dua orang tersebut. Ternyata kedua orang pria misterius tersebut itu adalah seorang penculik. Namun kampretnya, mereka itu salah culik, malah menculik si Yoshi, padahal targetnya adalah si Yuri. Penculik itu kemudian mengatakan pada babenya si Yuri bahwa anak bapak sekarang bersama kami. Mereka juga mengatakan agar babenya si Yuri ini datang ke sebuah tempat dan membawa uang tebusan. Sementara itu babenya si Yuri kebingungan dong. Lah, orang anak gue sedang ada di rumah kok. Pada akhirnya Toru menyadari bahwa si Yoshi lah yang telah diculik. Ia kemudian pulang dulu ke rumah untuk membawa kadalnya. Telur kadal maksudnya. Setelah itu, Toru kemudian mencari tempat yang dimaksud si penculik itu untuk menerima tebusan. Dan benar saja, Yoshi sedang bersama mereka dan lubangnya mau dibor kembali. Di sini Toru kemudian melepaskan semua pakaiannya, namun apesnya, ternyata jimat telur kadalnya itu telah hilang entah kemana. Akhirnya ia juga ditangkap dan dicangcang bersama si Yoshi. Akan tetapi, ia tiba-tiba saja melihat salah satu telur ikan yang nyangkut di dadanya si Yoshi bekas penjahat itu makan tadi siang. Sadar bahwa itu merupakan jimatnya, Toru kemudian berontak untuk memakan telur kadal satu-satunya itu. Nani yatten da omae ra? Pada akhirnya Toru berhasil mengalahkan penjahat tersebut dan kemudian film pun tamat. Oke, itu dia untuk alur cerita dari film kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and bye bye.